Langit Gimana? bertiang. Iya itu. Mute kores tuh lagi makan. Nabi Muhammad bisa membelah bulan itu gimana? Maksudnya Ini penjelasannya dulu gimana, gampang coba? itu. Ini dulu. Itu dulu. Nabi Muhammad membelah bulan itu gimana, Bang? Jelasin dulu sama aku. Pakai cara apa, coba? Ya tidak diterangkan caranya membelah seperti apa. Yang jelas waktu. Iya. Oke, itu. saya pun Jadi tidak gini, diterangkan Bang. Tuhan saya tiang seperti apa yang ada di langit itu. Ya, Enggak, Jadi saya nggak tanya tiang apa. Tapi kok ada langit ada tiangnya. Gitu loh. Saya nggak nanya Kok jenis bisa tiangnya Muhammad kayu yang ada di apa bumi besi gitu. membelah. Ya, saya nanya juga, kok bisa Muhammad itu bisa membelah apa? Padahal bulan. bumi dengan apa itu jaraknya segimana gitu. Bulan di Gimana, atas. gimana? Di bumi. Gimana? Gimana Bang Andi menjawab? Enggak, Mak, gini loh, yang kita bahas kan science, bukan mujizat. Jadi kerja Kalau bulan bisa kalau bulan bisa ngomong. Nanti kena copyright. Nah, Kalau bulan jadi bisa gini, ngomong, Bung, kan begini, nggak Bung. sains. Kalau saudara mengambil satu pembanding, kalau Anda Tolong yang lain step by kalau step. Anda mengambil satu pembanding, harus yang berkesesuaian dengan apa yang ditanyakan. Oke, Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang, kitab pun mengatakan langit bertiang. Itu yang kita pertentangkan. Kalau Anda mengatakan riwayat Rasulullah Muhammad SAW mukjizatnya Tuhan belah bulan, ya kan? Nah sekarang mana Bibelmu yang mengatakan bulan tidak dibelah? Mana? Ada enggak? Nah, jadi harus sinkron dengan pertanyaan. Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang. Kitab mengatakan, kitabnya orang Yahudi yang kamu pakai mengatakan langit bertiang. Nah itu dia kita buktikan. Nah sekarang kalau bulan dikatakan terbelah, di dalam kitabmu yang mengatakan bulan tidak terbelah mana? Sedangkan ahli menjelaskan bahwasanya ada bukti akurat yang mereka temukan dan mereka bisa buktikan bahwa memang bulan itu pernah terbelah. Nah sekarang mana dalilnya dalam kitabmu bulan tidak pernah terbelah? Mana coba? Ada nggak? Nggak ada kan? Sekarang giliran nggak nyambung. Apalagi? Gimana langit ada? Kamu nggak paham. Kamu yang nggak paham. Kamu yang nggak paham. Nyambung. Dikatakan begini, dikatakan dalam kitab yang kamu gunakan, langit punya tiang. Ada nggak yang bisa membuktikan tiang langit? Kan nggak ada. Nah sekarang dikatakan bahwasanya bulan pernah terbelah. Ada nggak ilmuwan yang bisa menemukan itu? Ternyata ada. Nah mana coba mana tiang langit? Apakah karena pesawat yang jatuh itu karena tabrak tiang langit? Coba. Ayo. Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Di mana dibilang? Ini orang sains ini saudara Laban, kamu belajar menghitung dulu lah. 1 ditambah 1 Di mana? sama dengan Bulan 1. pernah Kamu terbelah. belajar menghitung dulu. Iya, bulan terbelah itu di mana dibilang? Di Ini sains. mujizat kau lawan Coba dengan saya. katanya. Ini mujizat bro. Kamu ini gimana sih nggak ngerti bahasa Indonesia apa ya? Apple to apple Mujizat. dong kalau diskusi yang apple to apple gitu loh. Ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Lagi bantuin nggak nyambung. Ngerti nggak sih bahasa Indonesia gitu? Logika. Tiba-tiba kawan Andi ini menjawab dengan mujizat. Oke, kalau begitu mujizat sama mujizat, oke? Mujizat sama mujizat mau? Gua kasih nanti lo keder lo. Oke, baik. Baik. Keder, ampun. Aduh, keder, aduh, ampun. Bukti-buktinya Apa, tapi belum membuat kau semakin on gitu. mujizat apa yang dibuat Baginda? Enggak. Al-Quran itu Al-Quran itu mujizat itu. Ada on aku. Enggak on. Dari kecil Mujizat. juara. Mujizat yang paling hebat dan bisa dengarkan. Mujizat yang paling hebat yang ditemukan di dalam Islam yang masih bisa dirasakan hari ini oleh siapapun adalah kitab yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Membuat kitabnya orang Kristen yang menumpuk-numpuk dituliskan oleh para orang hebat itu keteteran, hancur lebur. Paham? Itu tadi buktinya. Kitabmu mengatakan tak langit bertiang. Datang Rasulku mengatakan langit tidak bertiang. Ayo, hebat mana? Hancur kan? Hancur. Nangis. Ngomong apa? Hancur. Belum lagi ngomong aba-aba. Abang udah kena stroke. Makanya jangan emosi, Bang. Belum lagi selesai pembicaraan udah aba-aba. Udah kau putus-putus sinyalmu, Makanya kadang tensinya dengar kadang dijaga. enggak.
Hati-hati Tadi cuma kita cerita, tadi Emosi kita cerita pula. fakta, cerita logika, Emosi kita pula. ini ngarahkan ke Emosi mujizat. pula. Cuman Waduh, ini mulia sekali bantuannya. kamu habiskan waktu kamu habiskan waktu guru saya dengan mengaku seorang sains, tapi saya tidak menemukan kau sebagai seorang sains. Beneran? saya nasihatin kamu Beneran sama cuma sekali kagak. hati-hati. Benar, benar. Hati-hati. Saya masih rasional. Masih penyebar berita rasional, kau. Pak. Bagimu, Penyebar berita stop dulu, Lamsen stop. Yobahu kamu kenal? Kamu penyebar Saudara berita. Laban, Kau Saudara yang- Saudara Laban harusnya Anda belajar sama pendeta Lamsen Yobahu. Ya, Tuhannya benar. bisa jadi apapun. Nah, Anda belajar di situ. Tuhan Oh. Maha Kuasa. Anda belum ada ilmunya, Bapak. kenapa jadi Anda yang nyuruh-nyuruh saya menentukan siapa guru saya? Biar pinter. Anda itu nggak pernah guru siapa Kasihan. gurunya. Kamu mengaku Aduh. sebagai seorang sains, kasihan, tapi Ah, sama sekali kagak. Kan menurut orang belum tentu. Masa karena pemikiranmu saya diklaim untuk semua orang? Enggak lah. Ya. Masa Coba teman-teman di bawah bisa ndak? aduh. Salah ndak kalau saya arahkan saudara kita Laban ini belajar Iya. pada pendeta Lamsen Yobahu? Iya, kamu Saya nanya di tidak minum forummu. kopi, Kamu saya nanya di tidak minum forummu. teh. Kamu nanya Saya di tidak- kandangmu. Gantian Pengikutmu bicara ya. banyak. Sebentar gantian Ini bicara. dua Gini, miring. gini daripada Satu-satu saut-sautan. Buma juga dengar. Satu saut-sautan. Siapa yang mau diskusi dengan Bang Juma? Gantian bicara siapa? Penyebar berita apa Laban? 1, 2, 3. Siapa? Saya gini, Siapa? saya mau diskusi, maunya Oke, saya- Anda yang maju. kamu. Saya beri waktu Anda Oh, 2 jangan menit. juga, Kak. Saya beri waktu Anda 2 menit bicara. Silakan. Iya, tapi santun kau usah kau besar-besar suaramu. Oh, ngapain pula besar-besar suara di sini? Jangan gitulah. Kamu pula kau. Ya gini, sekalian gini, ini diskusi kita ini udah menembak ke arah masalah pribadi. Tadi dari sore saya Giliran itu kamu sudah yang- banyak berbicara, Biar berbagi dia sharing. habisin dulu dia 2 menit. Kita dua arah tadi. Jadi berganti-ganti kita sharing, saling memberikan keterangan. Tadi tiba-tiba masuk Bang Jum ini hancur lebur ini, udah kayak berantamnya Iya. anak-anak jadinya. Jadi saya gini aja lah, udah menarik Masih- banget ya. Anda masih ini mau lanjut atau pembicaraan cuma ini mau kalau kita- beginian? Ini kalau Anda masih kita mau lanjut? diam dulu, diam dulu. Anda nggak masuk materi. 2 menit. Anda nggak masuk materi, diam. Anda Udah, nggak masuk Bang. materi, diam. Aku lihat HP. Anda nggak masuk Iya materi. dulu, Gimana? Ustaz itu. Tadi dikasih Santun. kesempatan Aku 2 lihat menit HP-nya Bang Laban ini dipotong. sudah tinggal 5%. Bang Jum diam dulu. Iya, Saya melihat diam HP-nya dulu. Bang Aku Laban ini kasih tinggal kau- 5%. Anda nggak bisa diatur. Nggak mau diatur Anda. Iya, makasih perhatian kali untuk handphoneku ya, Bang Jum. Nah, gini. Iya, tadi kalau sore itu saya sangat menikmati diskusinya. Karena bisa 2 arah, saling bergantian ngomong. Ini udah menyerang Itu aja masalah terus. pribadi, menjustifikasi kamu. Ya Tidak, sekarang saya tidak- beri Anda waktu 2 sudah menit jadi- bicara. Silakan ke materinya. Langsung. Silakan. Waduh, lucu kali, hahaha, lucu kali, haha. Aduh, nggak mau udah kehabisan dia, Bang. Curhat Pak, nggak usah curhat kenapa? Udah kehabisan Ada dia. ada santun lah dikit etika. Jangan pelecehan, nggak boleh gitu. Siapa Udah yang lanjut, melecehkan Anda? Siapa? Enggak ketawa-ketawa apa gitu kan. Bagaimana nggak ketawa? Orang Saya udah baca. Bagaimana cara nggak bercanda ketawa di tadi. Bible-mu ada tiang langit? Ah, jadi Maka, cara bercanda orang ini saya udah paham dari tadi. Jadi makanya yang dibilang Ustaz Sugi itu harus dekat dengan Al-Quran, makanya maju. Iya, jauhi Bible supaya nggak blow on. Kan gitu. Lu yang bodoh lu. Coba kamu lebih dekat dengan Bible. Coba. Kau bisa pinter nggak kalau itu tiang langit? Tiang langit ada tiang. Pinter nggak tuh? Gimana Lu kalau jadi lagi? pinter nggak? Lu jadi pinter nggak kalau lu percaya langit punya tiang? Pinter apa blow on? Ayo jawab. Langit gelap mana itu? Dari Pinter tadi apa blow on emosi. kalau langit punya tiang? Ayo. Pinter apa blow on tuh? Langit punya tiang. Ayo jawab. Pinter atau blow on? Diam kan lu pada, diam lu. Ku bilang kesimpulannya adalah kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci tapi tidak berkesuaian dengan ilmu pengetahuan, itu bukan dari Tuhan, Bang. Dari manusia biasa yang mengatasnamakan Tuhan. Itu kesimpulannya gitu loh. Makanya ya apa ya bilangnya? Anda menemukan peradaban dalam kehidupan kita ini itu tidak berasal dari Bible. Peradaban apapun itu
Sementara kami di Islam, ya, umat Islam itu mengetahui bahwasanya peradaban di Islam itu perkembangannya sangat-sangat jelas, di mana kemudian ada periode klasik, kemudian periode pertengahan dan periode modern, dan itu semua sejalan dengan Al-Quran. Bagaimana umat Islam itu kemudian pada era yang saya sebutkan tadi itu, fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan itu ada, dan mereka tidak melepas diri dari Al-Quran mereka, sehingga apa yang ditemukan Islam pada periode klasik, periode pertengahan itu semua pencapaian yang dianulir dari Al-Quran. Itulah hebatnya kami, itulah hebatnya umat Islam itu. Mereka menemukan sebuah peradaban yang sampai kepada peradaban modern. Islam tidak terlepas daripada kitab sucinya. Nah, ini yang dimiliki oleh saudara. Nah, sementara kami umat Islam, ya, kami paham betul bahwa Al-Quran menghantarkan umat Islam itu sampai pada titik yang sekarang, dan akan semakin berkembang ke depannya. Nah, sementara kalau kita berbicara mengenai peradaban Kristen, itu di mana adanya peradaban Kristen ini, seperti apa adanya, dan apa yang mereka lakukan berdasarkan terhadap kitab yang mereka jadikan sebagai acuan. Bagaimana kalau kita melihat dunia Islam terbagi di antara yang kita pahami ya secara Islam itu sendiri, ada peradaban tentang bagaimana dunia Islam itu Arab, berbicara tentang dunia Islam Persia, lalu kemudian bagaimana temuan-temuan yang mereka dapatkan. Ini ya jelas sekali ya, tergambar bagi anak-anak Islam yang belajar tentang fase 3 kerajaan besar di dunia ini, seperti Utsmani di Turki, kemudian di Persia juga kerajaan di Persia itu kerajaan Safawi ya, dan juga di India ada Mughal dan seterusnya. Ini satu kejayaan Islam pada titik kerajaan besar ini, 3 kerajaan besar ini masih disaksikan sampai hari ini, Bang. Peninggalan yang ada, bentuk artefak Istanbul yang ada di Iran dan seterusnya, ataupun yang ada di Delhi, itu tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata memang peradaban Islam itu ada berdasarkan dengan Quran itu sendiri. Mereka menemukan apa yang ada dalam Al-Quran. Sementara kemajuan orang Kristen seperti yang disampaikan oleh saudara kita penyebar berita buruk atau siapa namanya ini, itu tidak ada yang berdasar daripada Bible itu sendiri, nggak ada. Celakanya itu. Maksudnya beliau mengatakan kami tidak terikat, kami selalu berkembang. Ya memang, karena kitab Anda tidak bisa mengiringi langkah Anda untuk mencapai suatu kemajuan. Berbeda dengan umat Islam. Islam mencapai kemajuan berdasarkan Al-Quran. Islam mengalami kemunduran ketika umat Islam itu meninggalkan Quran. Berbeda dengan Anda. Kristen mengalami kemajuan ketika mereka meninggalkan Bible. Disinilah bisa kita lihat yang mana yang kalam ilahi. Kitab Anda atau kitab kami. Seperti itu. Makanya tadi saudara Laban, kenapa saya banyak bercanda dengan Anda? Karena Anda membawa-bawa diri Anda sains, tapi di waktu yang bersamaan Anda menyembah manusia. Ini yang saya sesalkan. Itu yang saya sesalkan, Bung. Anda sains, orang yang, ya istilahnya orang yang memahami tentang logika, berpikir, kerangka berpikir harus sesuai dengan objek dan seterusnya. Tapi cakupan daripada apa yang menjadi disiplin ilmu Anda itu bertentangan dengan iman Anda. Itu yang membuat saya tidak terima seorang yang tetapi agamanya bertolak belakang dengan pengetahuan yang dia punya. Begitu Bang Laban. Salam kenal dari saya, Bang Suma, Zulkifli Amas, penginjil jalanan. Oke, lanjut yang lain. Salam kenal, Bang. Assalamualaikum. Kalau gini nada bicaranya teduh kita, nada bicaranya ya, kan enak diskusinya. Jadi kebetulan ini saya ada kerjaan, mungkin di lain hari saya gabung sama kawan-kawan. Terima kasih untuk hari ini pencerahannya, terkhusus untuk Ustadz Sugi banyak buat kasih masukan. Mungkin kawan-kawan yang lain yang mau naik boleh ke host ya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semua. Shalom. Benar kan tinggal 5% kan? Waalaikum. Benar kan 5% lagi kan?
Nah, tinggal kamu sendiri. Ayo, mau ngomong apa yuk? Tinggal kamu sendiri, ayo. Mau ngomong apa, ayo. Sementara bateraimu masih ada 50%. Ayo. Ayo. Oh, ada penyelamatnya datang. Udahlah. Mobilitas ini. Ini Oh, 18% mobilitas masih merah. Oh iya iya, lanjutlah. Silakan yang lain. Tak kenapa itu langit ada tiangnya penyebab. Di sini gerimis lagi, jadi saya mute aja. Iya. Oke, saya mau tanggapi ya untuk langit bertiang. Iya, Sebetulnya silakan. itu adalah arti kiasan, bukan arti yang sebenarnya. Jadi itu adalah kiasan. Jadi dalam Alkitab ada banyak Kalau bentuk memang kiasan. bahasa-bahasa kiasan yang harus kita pahami, bukan diterjemahkan secara hurufiah. Ya udah kiasan untuk Yang apa? Per. Yang kedua, Alkitab itu bukan buku sains ya. Jadi kiasan untuk apa, Per? Tiang langit itu kiasan untuk apa? Tiang langit itu kiasan untuk apa? Kiasan lah, ya. Untuk Kiasan apa? Bagaimana dunia ini tentunya ditopang oleh Allah sendiri. Siapa pencipta alam semesta ini, ya, itulah melambangkan ataupun dikiaskan sebagai tiang, ya, pilar. Oh, Allah tuh Ada tiang. juga pilar. Oke, Ya, oke, pilar, tiang itu kan sebagai, ada juga dikatakan fondasi, ada juga gunung, batu. Itu kan melambangkan bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana Allah mengayomi akan dunia ciptaan ini. Jadi tidak semuanya kita terjemahkan secara hurufiah. Kenapa nggak dibilang Allah-Allah aja yang menopang tiang gitu? Kita nggak bisa mengatur Allah. Kan itu bahasa-bahasa sastra, bahasa-bahasa kiasan itu memang ada Ini di si dalam Boris Alkitab. tuh memaksa kalimatnya. Baik, Lah itu Allah di tiang-tiangin itu bukan diatur jadi tiang, itu Allahnya itu. nggak ada yang bisa mengatur Allah. Udah dengerin dulu Kores. Lah itu Allah nggak ada yang bisa mengatur, terus penulis ngomongin Allah sebagai tiang, itu bisa-bisa aja ternyata. Itu kan menggambarkannya saja, gambarannya saja. Sama dengan gambarannya kalau saja. kita lihat juga Al-Qur'an Anda di mana Allah menciptakan bintang-bintang untuk melempari setan-setan. Tapi itu bukan kiasan. Atau kiasan. Ya itu. Nah, itu masalahnya kan. Itu Beda. bukan kiasan. Jadi kita bisa bayangkan Allah dalam membinasakan setan harus menggunakan bintang. Bukankah dia Allah Maha Kuasa? Sama dengan Pak Yesus, Kristen dia juga berfirman, membinasakan setan pakai salib. wah, tidak. Dia cuma berfirman, ada tertulis setannya kan dikalahkan. Itu ya. Mana setannya masih pada hidup sekarang? Belum waktunya. Belum waktunya. Alah, janji caleg lagi-lagi Iya. ah. Nggak Nanti capek kan janji caleg, nggak capek. Nanti kiamat lah, itu setan baru dibinasakan. Itu kan faktanya begitu. Nah, jadi kan apa ya namanya? Terus ngapain Yesus disalib gitu loh? Tentunya ada misi yang tertentu tentunya. Apa tuh? Kiasan, kebanyakan Ya, kiasan. Salib juga kiasan Banyak itu. keluar api juga kiasan itu mungkin. Iya, salib juga kiasan. Kiasan semua. Dulu di sebelah Jadi, kanan Bapak juga kiasan, nggak ada kursi. Kiasan Tentunya semua. ada arti kiasan, ada arti yang sebenarnya. Yang mana yang arti sebenarnya? Yesus makan ikan goreng itu kiasan ya? Oh, itu sesungguhnya. Itu sebenarnya, oke. Sebenarnya, Bang Kores sebentar, kalau itu sebenarnya Yesus masak ikan goreng itu pakai minyak apa dia? Kan digoreng itu. Iya. Sejak dulu kan sudah ada minyak zaitun. Memangnya cuma minyak kelapa yang ada, minyak apalah, ya kan? Dulunya sudah ada minyak zaitun. Memangnya cuma dari produk kelapa minyak itu bisa dihasilkan. Bukan bimoli ya, bukan bimoli. Tapi sebenarnya bukan minyak goreng loh. Itu kebanyakan berpendapat ikan bakar. Kita tinggal lihat bahasa aslinya juga, merujuk pada bahasa aslinya. Kalau Bahasa aslinya. kalau minum darahnya, makan dagingnya itu kiasan juga ya? Ya, itu kiasan juga. Kiasan juga.
Kiasan semua, Fir. Kalau ada makan juga ikan kan, goreng, ada yang sesungguhnya kiasan. tentunya. Kan ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya kemudian dia mengadakan perjamuan kudus, itu kan kiasan melambangkan darahnya yang akan ditumpahkan, roti yang Tapi kenapa benar-benar terjadi ditumpahkan darahnya di salib? Itu bukan kiasan, Fer. ketika mereka mengadakan perjamuan itu kan kemudian dia bilang minum darah dan makan roti tubuhku, apakah itu arti sesungguhnya? Itu kan kiasan, tetapi itu melambangkan Yesus mati di kayu salib, tertumpah darahnya di kayu salib. Tapi ada darah beneran loh. Tapi ketika dia mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya itu kan sebagai lambang, sebagai kiasan, lambang ya. Tapi darah beneran loh itu Yesus di tiang salib kan sesuai Bible kan Iya, gitu. itu benaran darahnya memang tertumpah, tetapi ketika dia bersama dengan murid dia menyampaikan minumlah ini kan anggur kan itu melambangkan darah, Iya. roti melambangkan tubuhnya. Anggur asam bukan dia. juga. Anggur asam kiasan juga, anggur asam Oh, yang diminum Yesus. tidak ada, tidak termasuk itu. Itu benar adanya, anggur asam. Iya, itu benar adanya. Berarti itu yang mematikan Yesus ya setelah minum itu. Bukan itu yang mematikan Yesus. Yang mematikan Yesus ya ketika dia disalib. Apanya? Kira-kira titik-titik mematikannya dia itu minum anggur asam atau lambungnya ditombak atau waktu diikat atau dipaku tangannya, yang mana kira-kira yang paling menyakitkan? Paku ya, itu kan dipaku, ditombak, itu semuanya itu prosesnya. Yang mana yang paling menyakitkan menurut Anda tuh? Wah, saya tidak bisa bayangkan karena bukan saya yang mengalami. Itu kayak seperti ini ya, tindakan keji ya. Dia mau bilang apa ya? Nangis. Mau bilang apa ya, Kak? Karena itu kan dia sudah sebelum terjadi dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Gimana itu Res? Itu enggak. Makanya aku udah bilang sama si Andi ini, pertanyaannya jangan bolak-balik kayak PAUD. Dari dulu saya bilang jangan kayak PAUD. Bolak-balik itu bolak-balik. Kenapa sih kamu marah kalau dibilangi Tuhan mau mati mengenaskan? Kenapa sih? Mengenaskan loh itu. Makasih Pak Hen, I love you. Itu indah gak sih? Matinya indah itu loh. Coba Res. Kan udah diterangkan, udah dijelaskan, tapi bolak-balik ke situ kan jadi nggak intelek. Saya kan nggak ngomong sama kamu, saya ngomong sama si Ferry. Kenapa kau yang gatal? Ayo Hendra jazakallah khair. Orang ngomong sama si Ferry kok. Kenarnya kan. Aku ngomong sama si Ferry bukan ngomong sama lu. Kenapa lu yang gatal? Ya tapi kan aku dengar tapi juga. kenapa? Lu diam aja dulu, orang ngobrol sama Ferry. Ferry teman gue dari dulu kok. Gimana sih lu? Ya udahlah, terserah lu lah. Terserah lu, pasrah dia. Loh, Bang Handi coba tanyain itu buaya. Ustaz Sugi dengarkan bentar saya ngomong. Ustaz Sugi nggak bisa tunggu 10 menit karena smoking. Ustaz Sugi kena. Smoking, Ustaz Sugi tadi smoking. Tapi coba ya, aku coba kalau diterima ya. Pak penyebar sama Pak pengikut ini. Oh, Buaya diterima. keluar api itu di Bible itu kiasan atau kagak itu? Apaan tuh? Kan nggak bisa kan? Nggak bisa Ustaz Sugi, nggak bisa. 10 menit smoking, tengok tuh. Mau konsumsi zat yang ditampilkan di dalam lab ini dapat membahayakan kesehatan Anda. Ustaz Sugi, 10 menit. Tunggu 10 menit Ustaz Sugi. Bunda, saya mau tanya, itu di Bible buaya keluar api dari mulutnya itu kiasan atau asli itu? Coba dijelaskan itu. Buaya. Lah, iya ada buaya keluar api dari mulutnya, kiasan atau kagak itu? Pasti wahyu itu ya. Tidak ada buaya keluar. Itu Loh, Anda sirkus. coba baca Ayub 41 ayat 12 sampai seterusnya. Di situ ada buaya yang mengeluarkan api dari mulut. Buaya apa itu? Mungkin Buaya darat. Kayak sirkus. Ngomong apa ini? Penyebar diam dulu, bukan kau yang ditanya. Ngapain ngomong melulu? Ayo Bang, mana Bang ya? Nah, itu kuda dalil juga kenapa itu kok perutnya bisa berurat sama berotot itu? Itu kuda dalil apa badak?
Ayo, saya minta penjelasannya. Itu buaya apa? Buaya darat, buaya naga, atau buaya gimana gitu? Ya mungkin ada kali buaya zaman dulu kayak gitu. Ini gara-gara Ustaz Sugi typing pun aku nggak bisa baca. Hmm. Udahlah Per, yang muda-muda aja Per, ngeri lo kalau ngomong ini. Ya, ya. Gak tahu dah buaya apa itu Bang Andi. Buaya apa? Buaya darat itu, buaya darat atau buaya laut? Buaya terbang, buaya udara. Lebih parah lagi kalau harimau makan rumput. Buayain aku. Kalau harimau makan rumput itu gimana ya? Kiasan juga? Itu sebetulnya Apa tuh? kalau zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang coba Anda search di internet, ada singa juga makan rumput. Oh iya. Kami. Tapi Buaya rahasianya. keluar api itu buaya apa Tapi Bang? itu adalah sebetulnya itu adalah gambaran ketika kita sudah berada di surga. Oh. Karena ketika sudah ada di surga kan itu tidak ada lagi saling membunuh. Oh jadi Ya, di surga nanti ada hewan ada harimau Hewan makan itu rumput di kembali surga ya? kepada- Ya, Oh, di surga ada hewan begitu itu ya? tidak lagi saling memangsa. Ya, hewan itu tidak ada lagi saling memangsa karena di surga itu bagi kepercayaan kami orang Kristen kan tidak ada lagi yang membunuh. Hmm. Jadi di surga nanti Fer ada harimau, ada singa makan rumput ya? Ya, kembali Oh, ke Iya, sedia iya, iya. kalanya. Nah, kalau buaya tadi gimana ceritanya itu? Buaya keluar api dari mulut itu. Itu terdapat di mana ya? Ayub, Ayub pasal berapa itu? Coba baca Ayub. Pasal 370 ayat ke 267. Bercanda. Ayo berapa tadi? Tidak ada. Ustaz? Ayub Berapa? Ayub 41 Bang Andi, bukain aja tuh. Buaya keluar buaya itu dari mulutnya keluar mulut itu buaya apa? Saya mau tanya. Ayub, Buayain aku. Kok buaya keluar api gitu kayak ada bensin aja di dalam tubuh buaya. Ayub 41 ayat berapa, bro? Itu Bro lagi main Yusuf, debus yang buayanya. 41 ayat berapa? Halo? Saya nggak bisa buka sekarang. Coba baca di 41 itu. 41 ayat berapa? Aku cariin dulu. 41 dari 10 sampai seterusnya. Ini, Oh, jadi buayanya di nomor 1, buaya nomor 1. Nah, terus penjelasan soal ada apinya itu di 21-nya gitu. 19. Buaya 41 nomor 19. Dari dalam mulutnya keluar suluh, Dan keluar bambu ya. Iya, keluar sulu dan berpancaran bunga api gitu. Bisa mulut buaya keluar ini bambu. Lagi main debus. Kemarin saya lagi main debus. Main debus. Buset. Ini Sulu itu bisa bukan bambu, sulu itu obor. obor dari bambu Oh. bener juga. Lah, bambu kan? Iya, bambu keluar api. Kan obor api. Iya dari bambu. Ini sebenarnya ini karya dari Yohanes di Pulau Patmos, gitu loh, Per. Pak Bang Andi nggak usah bantu jawab. Saya mau tahu itu buaya apa keluar api dari mulutnya, keluar obor itu. Ya kayak main debus aja gitu. Ya, Kalau debus Bang Andi makan obor di luar dimakan. Nah, gitu. Kalau ini dari mulut, perut keluar obor. oh, teman-teman yang ada di live chat dimanapun Anda berada, mohon ini jangan dipraktekkan ya. Cek. Oh enggak. Oh, nice. Nice. Iya. Mohon jangan dipraktekkan ya. Ini mungkin buayanya anak Allah mungkin ya. Jadi bisa begitu. Ini ngeluarin obor dari mulut ini salah satu tanda orang percaya bukan? Siapa tahu.
Ayo, mana jawabannya Bang Kores? Bang Kores nggak ada jawabannya kah? Buaya apa itu? Ini buaya anak Allah ini yang bisa kayak gini nih. Buaya keselak katanya. Keselak bensin itu Ya, buaya. makanya benar kata Bang Jumat. Bang Jumat tadi sama Pak Desugi, jauhilah Bible itu karena membuat Anda itu semakin sulit beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jauhilah itu. Aku Bang Andi udah menjauhi buaya-buaya. Kalau misalnya berbicara tentang sains dan teknologi kan Alkitab itu bukan sains dan teknologi. Bukan. Kenapa bertentangan? Siapa yang bertentangan? Sebetulnya tidak ada yang bertentangan. Itu buaya keluar obor dari mulut. Kalau menurut saya ya, yang saya tidak tahu, saya tidak bisa jelaskan, hanya Allah yang tahu. Ada juga kan ayat-ayat seperti itu dalam Alkitab. Yang kita tahu ya itu yang kita ketahui itu, tapi ada yang kita tidak pahami, biarlah Allah yang pahami. Allahu alam ya, kalau dalam istilah Islam kan. Walau alam. Bahasa siapa kau bawa itu? Ini gua pakai argumennya si siapa? Argumennya si Hale, haleluya. Lah kalau misalnya yang tidak diketahui, emang itu kitabnya buat Allah atau buat manusia? Sama dengan saya tanya Quran 19 ayat 1. Anda bisa juga terjemahkan apa itu? Itu bukan buaya ngeluarin obor dari mulut. Ya, makanya saya tanya Quran 19 ayat 1 itu apa itu? Menurut kamu? Huruf-huruf. Artinya Mutasyabihat. Hanya Allah yang tahu. itu sama kan. Jadi ada juga dalam Alkitab ada yang manusia punya keterbatasan yang kita tidak bisa pahami. Saya kira semua Lo kalau buaya orang tahu, obor orang tahu. Buaya ngeluarin obor itu orang-orang harus tahu. ya mungkin saya tidak tahu tapi ada juga yang lain tahu. Karena saya tidak siap. tahu. Makasih Jerry Ya kan? Kato. Oke. Sama dengan Makasih Rahman. bumi ini bulat atau datar? Mau pakai Al-Quran, mau pakai Biblos? Al-Quran dan Bible. Oh ya udah. Kalau Al-Quran, bumi ini tidak dijelaskan bulat atau datar. Hayo lo. Kalau Biblos gimana? Kalau bumi dihamparkan, Kalau Kalau bumi datar. menghamparkan ya bisa. Lu mau dimensinya segitiga, dimensinya kotak. Kalau bisa kita menghamparkan ya bisa-bisa aja. Dalam Bible bumi juga dihamparkan. Nah itu lagi. tapi Dalam Kalau bumi Biblos itu dihamparkan. memang bulat banget kalau Biblos. Memang apa? Kayak piring dibilangnya. kalau dalam Bible memang jelas dikatakan bulat ya, bola dulu. Nggak ada. Ya, Di mana tuh? Di mana? di kitab Yesaya. Ya saya ya. Ya. Waduh, ini kita main data lagi nih. Oh ya saya berapa? Ayo cari ayo. Kita main Bukan dari kata data. bulat itu. Dari kata hub. Dalam bahasa Ibrani-nya hub. Dimandiin. Yang artinya lingkaran. Ya, lingkaran. Oh, lingkaran bukan bola dong. Bukan Iya bola dong. Tapi kan Piye iki? Lingkaran kok bulat lagi. bola juga. Beda dong, bola 3 dimensi, lingkaran 2 dimensi. Aduh. Lingkaran itu kan Lingkaran tuh 2 dimensi. Mau dibilang kayak gimana? seperti hula hoop, kancing baju, roda motor. Nah itu lingkaran bro. Kalau bulat itu bola, balon. Nah itu baru bulat itu. Nggak tahu. Kalau dalam Quran itu dikatakan wal ardo ba'da Payudara. wal ardo ba'da dalika dahaha. Dan setelah itu bumi dihamparkan. Dahaha itu dari kata duya yang artinya bulat sebagaimana bulatnya telur burung unta. Dahaha itu bulat sebagaimana bulat telur burung unta. Jadi Al-Quran itu 1400 tahun itu sudah menunjukkan bentuk
asli bumi itu seperti apa. Tidak seperti bola, tapi persis seperti telur burung unta. Itu yang dikatakan Quran. Dari kata duya. Coba, nggak ada orang ngomong payudaramu indah, sangat melingkar. Kan enggak. Payudaranya bagus, bulat. Bulat 3 dimensi. Nggak ada payudara lingkaran bentuknya. Kenapa harus kasih ke situ? Oh iya ya. Oke, lanjut. Lu analogi lu kira gue laki-laki ya, Pak? Oh iya ya. Dasar lu. Ya banyak lah di Biblos itu nggak bisa dibuktikan. Buaya tadi nggak tahu buaya knalpot atau buaya apa itu nggak tahu gitu ya. Nah, terus kalau saya mau tanya, itu pohon menjulang sampai ke langit, itu pohon apa, Pak? Itu mimpi dari Daniel kan itu? Itu mimpi itu. Oh, mimpi pohonnya menjulang ke langit. Lagi mimpi. Ustaz Sugi noise loh suara hujan. Oh ya. Hujan sini. Mimpi Daniel itu dia melihat pohon sampai ke langit, itu nggak bisa dibuktikan juga. Ini namanya mimpi, Bang. Kenapa ya mimpi masuk kitab gitu loh? Heran saya. Ini namanya kitab mimpi, Bang. Oh, gitu. Berarti Anda belum baca juga ya ketika nabi-nabi menerima wahyu. Ada yang dalam mimpi, ada yang penglihatan. Nggak masalahnya, Bang. Pak pengikut jalan itu nggak masuk di logika akal gitu. Sampai dituliskan seperti itu. Ya, Seperti di ayat kalau misalnya 40, saya Bang. mau tanya, apakah Muhammad ke langit ke-7 itu masuk logika, membelah bulan logika? Logika, tapi salah buktinya ada kok. NASA mengatakan bahwa ada peletakan bulan di sana. Itu Ya, berdasarkan ada faktanya buktinya. benar. Tidak ada buktinya. Bulan Ada bulan berapa? Muhammad. NASA juga mengatakan bahwa itu ada retakan. Nah, tidak ada bukti. Lah jangan di ini dong. Kalau mujizat, science gitu loh. Mujizat yang nggak ada buktinya. Jadi kan Tapi kalau science harus ada bekas-bekas sisanya gitu loh. orang juga sudah Nah, itu mengatakan para bukti jalan ilmuwan itu di tidak ada. ayat 40. Contoh, mana bekasnya, mana buktinya Yesus berjalan di air? Mana buktinya sekarang jejak kaki Yesus di air? Coba. Mana? Mana buktinya roti yang dikasih makan ke orang-orang di Yerusalem? Mana buktinya? Mana? Buktinya Remah-remahnya gitu, saksi-saksi Pres, ya. ribuan orang. Coba mana? Saksi ribuan orang. Oke, mana perkataan ribuan orang tersebut? Buktikan. Baca saja di Alkitab kan ada murid-muridnya. Ya murid-muridnya yang ada juga kan itu yang dikasih makan ribuan orang. Jadi, Sabar Wah, emas, itu bentar kan dulu. sendiri. Sabar emas, naik aja, naik. Tadi saya udah cerita ke Bang Juma, naik aja. Sabar emas, sabar emas. Naik, sabar emas. Saya beremas aja. Ini kena sabar emas. Tadi ini yang Oke, itu loh. brother. Ya siapa tahu Sabar mau emas. dia. Ya, besok. Oke, brother. Sabar emas. Host, saya mau pamit semua ya. Sabar emas, minta permintaan, sabar. Kalau udah bilang kok ke Bang Juma tadi. Naik, minta Oke, permintaan. shalom ya. Saya undur diri ya. Nanti Dia tadi mau Oke. cari kebenaran tentang saya Islam. mau cepat-cepat besok ada tugas ya. Oke ya. Ya, Oke, Bang, oke. Semua ya, shalom. Oke, makasih ya. ya. Nanti balik ke sini bawa saksi ya, mujizat Yesus. Ya. Oke. Bawa remah-remah roti ya. Bekas itu ya. Saya beremas loh. Sabar emas. Nah, ini saya beremas ini makanan Argus ini. Kenapa dia disuruh naik? Naik, sabar. Minta permintaan. Sabar. Lagian si Peri mujizat kok diadu ke science. Bubuk lah. Ah, ini baru makanan. Yam. Oi. Edo. Sabar pelan-pelan Kore. Sabar. Aham juga.
Jangan langsung disekak, jangan langsung disekak. Iya, oi. Harus ini Mana pura-pura nandar yang diserupakan? nggak bisa jawab. Harus pura-pura nggak Nandar bisa yang jawab. diserupakan ada nggak? Nggak ada. Nandar yang disalib adanya. Mau nggak? Wah, nggak ada nandar yang diserupakan. Nggak jadi. Kenapa? Nggak enak. Oh mau bahas Aku ini. suka sama nandar yang diserupakan. Oh mau bahas ini yang Yesus kawin kalau nyari kanda Yonat. Enggak, mau bahas dia yang asli apa yang diserupakan? Nandarnya. Iya. Kalau yang asli mau disembah. Yang diserupakan. Kores, sabar Kores. Sabar. Oh, iya. Kenapa counter gua tuh langsung jelep-jelep gitu ya? Nggak bisa ini ya? Nggak bisa nyantuy. Kores lu bisa. Jadi nggak naik mau sih ngapain? kasihan- Mau nyari kanda Yonat atau enggak ini? Jadi Kores, kayak lu bisa nggak sih Ini kasihan kayaknya orang suara bernafas rendam. dulu, duduk dulu, minum dulu. Kores kayak punya cewek. Endang. Endang itu Ini nandar. penyebar berita ini parah juga dia. Provokator dia. Gimana? Oh, Gimana itu. penyebar berita? Nanti kalau udah nguap ini ya, pakai tanda salib di mulut ya. Wah, gitu. Jadi kayak ini kayak paus-paus abad pertengahan tahu? Keren. Oh, provokator Anda. Ini endang ya. Provokator. Provokator. Ini endang. Bukan. Gua Longinus Oh, yang Longinus gua. diserupakan. yang nusuk Yesus. Wih, nangis. Ya Kalau udah. dicari itu kabarnya Ya, mau gimana kasih bang? tahu aja. Yang masuk itu gimana? Masuk surga neraka itu? Mau kasih tahu aja. Ini reminder aja buat kemarin debat. Bang Suma udah bilang Allah itu berbeda dengan Bapa Yahweh yang ada di surga. Udah itu aja, kasih tahu, reminder aja, just reminder. Iya, alhamdulillah kalau udah diterima kenyataan. Oh, ternyata ini pertama kali ini saya bercakap-cakap sama Mbak Endang Sunandar. Mbak Endang, oh iya Sulastri, gimana kabarnya? jadi Mbak Sulastri naik ke sini mau bahas apa? Aku rindu sama Mbak Endang. Ya udah Mbak Sulastri ini dong, cucurnya 4 masih 2.000. Apanya? Cucur, ke cucur. Oh, iya, cucur, iya. Enggak, 5.003. 5.003 sekarang ya. Iya, Ya udah naik, udah naik. aku beli satu deh. Ya, beli satu bonus bidadari satu. Iya. Tapi aku makanya 3 ya. Bayarnya satu. Jadi naik mau ngapain? Mau dialog apa, Mbak Ibre? Mau nanya atau ditanya? Guys, TT player guys bisa nggak tembus 1M Mau guys, nanya. TT playernya guys tembus 1M bisa Aku nggak? mau nanya. Biar sampai kemana-mana ini Udah nanya lah. diskusinya Mbak Endang, guys. Mbak Endang. 1M guys Mbak bisa Endang. tembus nggak? Iya, Sulastri. 1M Di guys. manakah Bisa, bisa. Zulkarnain? Oke, terima kasih. 1M. Di manakah ya. Zulkarnain melihat matahari terbenam? Di manakah tempatnya? Gas itu Kores, gas. Aduh. Zulkarnain ya, tunggu. Itu Al-Bidayah wa Nihayah jilid berapa ya? Guys, tembus 1M guys bisa nggak guys? TT player guys. Oh. Bisa. Bang Juma lagi lihat pertandingan. Sekarang finalnya. Gitu tadi katanya. Bisa 1M, 5M pun bisa. Weh, Ya hebat itu kali kalian sama 5M. seperti di kitab Ulangan 11 ayat 30. Itu matahari terbit dari sebelah jalan raya itu gimana? Oke, Bunda 1M. Oke, makasih buat semuanya. I love you buat kalian. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Al-Kahfi ayat 86. Itu bukan sains. Itu kan Allah menceritakan apa yang dilihat Zulkarnain. Ya. Nah, ini yang lucu lagi di sini Ulangan 11 ayat 30. Matahari
terbit, terbenam dari sebelah jalan raya. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya, sebelah matahari terbenam? Nah, ini gimana ini? Mbak Endang, di mana tempatnya? Nah ini, kita mau mengatakan matahari terbenam di sebelah jalan raya. Bukan. Siapa saya tanya? Saya nanya Mbak Endang. Mbak Endang, monitor. Mbak Endang siapa? Mbak Endang saya Sulastri. Sulastri berbicara pada Perah Istar. Sulastri. Iya. Ini kan oke, yang sip. Nih, diserupakan. Paham lah kan yang diserupakan. Maksudnya yang diserupakan ini. Sarjis kalau di gua, bukan Endang. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, bre. Di mana tempat Nih. Zulkarnain melihat matahari terbenam? Iya, di sini nih. Nih, tuh. Kelihatan nggak? Gua open cam. Tuh. Nih. Cantik ya? Cantik ya? Makanya Zulkarnain kias itu menandakan waktu udah sore. Buar. Anjay. Selamat datang di kebenaran. Itu tuh. Wah, cantik banget. Woi, Sulastri. Ini loh. Nih. Wah, Itu cantik. matahari terbenam di sebelah jalan raya gimana itu? Di sini Pak Alasanmu dia. apa? Habis ini dia jawab. Iya, habis ini dia jawab deh. Tuh. Cantik Kalau ini banget. mudah, jawabannya mudah. Allah menceritakan apa yang dilihat Zulkarnain. Bukan Allah yang mengatakan matahari terbenam di lumpur hitam. Sama seperti ini saya kasih contoh. Ada guru ngomong begini. Muridku mengatakan 2 tambah 2 5. Guru itu bercerita dengan guru yang lainnya. Apakah guru yang itu yang salah? Atau muridnya yang salah? Jadi Allah itu konteksnya menceritakan apa yang dilihat Zulkarnain. Begitu, Bos. Nah, sekarang gimana itu? Dijawab, Bu. Matahari terbenam di sebelah jalan raya. Gimana cara menjawabmu? Sulastri, aduh, gimana sih? HP lu Samsung Duos ya? Lak-lakan. HP-nya 3310 diinjek Android. Rekondisi, nggak punya email. Gelap dia gelap. Masa HP gak punya email, gimana sih lu, bro? Kalau di ulangan 11 ayat 30 ini Tuhan yang mengatakan bahwa matahari terbenam di sebelah jalan raya. Kalau di Quran tadi Allah menceritakan yang dilihat Zulkarnain. Jadi di sini Allah nggak bisa disalahkan. Yang salah penglihatan Zulkarnain. Padahal itu sebenarnya ya kias sih. Karena sebenarnya matahari nggak salah-salah tidak pernah juga. terbenam dan tidak pernah terbit. Matahari tetap. Bukan mengelilingi matahari. Menandakan sore hari. Iya. Kalau bagaimana matahari terbenam di seberang jalanan ya, jalan raya? Gimana itu Kristen Unitarian? Gimana itu matahari terbenam di sebelah jalan raya? Asumsimu seperti apa coba? Tapi dia Kristen Unitarian tadi sore ngaku Tuhannya 3. Gimana sih? Iya, dia cuma ini doang ya, nama doang. Itu di mana ya yang jalan itu lupa aku, itu Yosua kan kejadiannya kan? Kan ulangan 11 ayat 30. Itu dia. Imamat bilangan ulangan. Ulangan 11. Ulangan 11:30, benar lah. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat Sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal, dan pohon-pohon
terbantin di Moria itu ya, Pak De ya? Ya, ini tidak bisa dikiaskan, tidak bisa. Karena di sini ini apa ya, bangsa Israel itu sedang apa? Kalau kita lihat nih, jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Nah, gunung Gerizim dan gunung Ebal itu letaknya, bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan? Jadi gunung Gerizim dan gunung Ebal letaknya di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya, sebelah matahari terbenam. Ini nggak bisa dikiaskan. Ini kejadian nyata terkait dengan pengembaraan bangsa Israel. Ayo, gimana tuh jawabnya? Kalau Quran jelas. Itu yang dilihat Zulkarnain. Oh. Udah ada aspal Mbak ya, zaman itu udah ada aspal Mbak ya. Nggak tahu saya ini. Ada jalan raya dari daki orang Israel. Nah, itu. Hitam dong. Iya. jaringan dia merah, nggak bisa jawab dia. Jadi di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam gitu. Jadi di belakang jalan matahari terbenam di sana di belakang jalan raya gitu. Jadi di belakang jalan raya ada matahari terbenam kan itu. Nah, Iya, ini itu. matahari terbenamnya di mana nih? Di belakang jalan raya. Salah lihat kali itu orang Pak De. Salah lihat dia. Makna kiasan juga lah. Yang saya herankan itu apapun yang dituduhkan Kristen ke Islam, Bible pasang badan. Iya itu dia pasti pasang badan. Iya, Pasti pasang badan. Aduh, Bible pasang badan. Nuduh matahari terbenam di Untuk nabah. lumpur hitam. Di Bible dia terbenam di sebelah jalan raya. Ada aja ya. Nasibmu noten ketabal Bible sendiri. Tapi di sini Mbak, di Tangerang kagak ada itu matahari terbenam ini. Jalan raya nggak ada matahari. Salah kali ini, salah lihat kali. Cuma aku penasaran juga, emang yang bener tuh matahari terbenamnya di mana sih? Yang bener itu? Matahari tidak pernah terbenam dan tidak pernah terbit. Itu hanya banyak Matahari terbenam itu karena pandangan mata manusia di mana dia berada. Padahal sebenarnya nggak terbenam dia. Tapi menurut Bible matahari itu beredar. Makanya nanti ada perintah berhentilah matahari di atas Ayalon, kalau nggak salah gitu ya. Dan bulan di atas Absalon, gitu. Berarti matahari ini yang beredar. Makanya ketika Galileo menyatakan matahari pusat tata surya dihukum oleh gereja, karena menurut gereja berdasarkan Bible matahari itu beredar mengelilingi bumi. Itu ayatnya tadi. Matahari disuruh berhenti di atas apa tadi Ayalon atau apa itu, saya lupa itu. Coba dicari coba. Ada itu. Padahal bumi yang berputar ya sesuai poros. Tapi posisinya Satsugi itu mujizatnya Nabi Yusya kalau di hadits. Kalau untuk yang itu ya. Betul, Nabi Yusya bin Nun. Oh ya, ada Ustadz Alif. Gimana kabarku Ustadz? Ustadz Alif mana aja? Aku lagi ada lagi di jalan. Terakhir ngobrol tahun 2001 loh. Sekarang Iya. 2023 loh. 20. Lama banget. Iya. Lanjut. Ini anak buah lu kenapa diem, Res? Nggak tahu. Dikasih jawab foto langsung guncang dia, nggak ngerti gua. Gimana nih? Masih ada terhitung di bawah nggak? TST. Woi, Kung Fu Panda. Makanya jangan pakai Android. Makanya jangan pakai Nokia dong 3310. Udah nggak bisa masuk TikTok itu. Ini Samsung Duos. Di Samsung Duos diinjek Android 13 lah gini lah, meledak jadi. Ini Nokia 3310 direkondisi. Masukin Android, emailnya nggak ada.
Gimana cerita? Masukin Android. Galaxy Young. Masih ingat nggak Galaxy Young? Iya Galaxy Young ya tahu. Ya Itu Allah. pertama gue itu Bang. Halo. Galaxy yang itu, yang 2 itu. Kalau dulu saya itu Halo. HP Android saya pertama itu canggih. Direndam nggak apa-apa. Sony Xperia 2 ST21i. Itu direndam nggak apa-apa itu.